Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga episode 388 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Medan seluruh ngarai tidak rumit, meskipun ada beberapa bukit, tidak banyak hambatan bagi para master bela diri asal ini. Hanya dalam beberapa lusin detik, Adler Wolf, Limu, Tenesa Rou dan yang lainnya sudah bergegas ke lokasi kuil. Setelah melintasi hutan di depan kuil, sebuah kuil berlantai 3 muncul di depan semua orang, bentuknya tidak rumit, itu tampak seperti paviliun dan kursi sedan besar. Di depan kuil, sebuah prasasti didirikan dengan beberapa rune aneh terukir di atasnya. Di depan tablet batu adalah sepotong besar lantai bluestone, apakah itu buatan atau alami? Tetapi pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di depan kuil. David Elias, Walter Caro, Nathanael Yorki, Baryon Isaac, Braga Han dan lainnya semuanya terdaftar. Selain itu, Mendes Grimm, Forzao Guires, Bairze Sulo dan yang lainnya berdiri di sisi lain. Namun, semua orang tidak bertarung saat ini, dan perhatian semua orang tampaknya terfokus pada loh batu di depan kuil. Setelah prasasti, ada anak tangga yang mengarah ke gerbang candi. Meskipun gerbang kuil terbuka, Adler Wolf penasaran bahwa tidak ada yang bergegas masuk ke kuil. Menurut peta terakhir yang diberikan oleh Luciaso, Adler Wolf menentukan bahwa ini memang kuil legendaris, kata kuil Miguel Plasi. Orang-orang ini tidak masuk ketika mereka tiba di pintu masuk kuil. Loh batu di pintu masuk pasti aneh. Adler Wolf, Sonya Mirror dan yang lainnya baru saja muncul, dan Bairze Sulo adalah yang pertama bereaksi, dengan cepat menghindar di depan Sonya Mirror dan Adler Wolf, dan berkata dengan rasa bersalah, "Nona, malu, saya tidak melindungi wanita muda itu." Bairze Sulo tumbuh bersama kakek Sonya Mirror, dan juga menyaksikan Sonya Mirror tumbuh dewasa. Bairze Sulo sendiri tidak memiliki keturunan, dan sepenuhnya menganggap Sonya Mirror sebagai cucunya sendiri. Sonya Mirror mampu memimpin keluarga Mirror selama bertahun-tahun tanpa menyebabkan masalah besar dalam keluarga Mirror. Sebagian besar alasannya adalah karena Bairze Sulo mendukung Sonya Mirror di belakangnya. Bairze Sulo, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, tapi kamu baik-baik saja, aku hanya melepaskan hatiku. Bairze Sulo adalah satu-satunya kekuatan di tahap ke-6 Yuanwu keluarga Mirror, dan Sonya Mirror adalah yang terbesar di keluarga Mirror. Jika ada yang salah dengan Bairze Sulo, seluruh keluarga Mirror akan berada dalam kekacauan. Forzao Guires membawa beberapa penguasa jiwa pengembara, dan Mendes Grimm membawa beberapa penguasa Aula Raja Naga untuk mendekat dengan cepat, dan semua orang saling menyapa. Di depan kuil, bawahan Baryon Isaac, tahta harimau, mendesak kekuatan Yuanwu untuk berjalan menuju gerbang kuil. Ada total 10 langkah dari tablet batu. Master tahap ketiga Yuanwu baru saja mengambil 3 langkah. Semua orang merasa bahwa dari langkah-langkah itu, kekuatan agung bergegas menuju masternya, secara langsung berdampak pada master Yuanwu itu terbang terbalik dan jatuh puluhan meter jauhnya. Melihat situasi di depannya, Adler Wolf tidak bisa menahan cemberut. Jadi, barusan di kejauhan, Adler Wolf, Zanu Limu dan yang lainnya melihat seseorang terbang terbalik, bukan karena konflik, tetapi karena mereka dikeluarkan oleh kekuatan misterius di tangga. Ada apa? Bairze Sulo, apa kau tidak melihat kuil? Apakah ini kuil? Adler Wolf berbalik dan menatap Bairze Sulo dengan mata terbakar. Sekarang Adler Wolf telah mengumumkan hubungan antara Sonya Mirror. Bairze Sulo tidak menyembunyikan apapun dari Adler Wolf. Bairze Sulo berkata dengan ekspresi pahit, "Tuan Muda Wolf, sejujurnya, saya memang pernah melihat kuil sebelumnya. Tapi saya yakin itu jelas bukan di ngarai seperti itu. Meskipun penampilan kuil tidak berubah, tapi posisinya sudah pasti berubah." Mata Bairze Sulo penuh dengan kebingungan dan kebingungan. Adler Wolf mengerutkan kening, melirik kuil, dan memutuskan bahwa ini adalah kuil. Tetapi mengatakan bahwa kuil yang dia lihat sebelumnya seharusnya tidak berada di lokasi ini. Bisakah kuil itu sendiri bergerak? Jika bukan karena fakta bahwa kuil itu akan pindah, mungkinkah ada 2 kuil yang identik di daerah Yunmeng?
Tapi ini hampir tidak mungkin. Ketika Miguel Plasi menyampaikan informasi kepada Adler Wolf, koordinat yang diberikan juga ada di sini. Namun, Adler Wolf tidak punya waktu untuk berjuang dengan ini sekarang. Hal-hal yang ditinggalkan ibunya untuk Adler Wolf ada di kuil ini. Adler Wolf perlu menemukan cara untuk memasuki kuil sesegera mungkin. Berdiri di samping Adler Wolf, Forzao Guires langsung mengerti apa yang dimaksud Adler Wolf, kursi naga. Apa yang Anda lihat adalah bahwa meskipun gerbang kuil terbuka, seluruh kuil tampaknya diselimuti oleh kekuatan yang kuat. Kecuali gerbang, tidak ada tempat lain untuk menerobos. Setelah jeda, Forzao Guires berkata tanpa daya, tetapi bahkan jika Anda masuk melalui gerbang, ketika Anda mendekati monumen batu, Anda akan menghadapi kekuatan yang kuat. Bawahan saya hanya mengambil 6 langkah di tangga sebelum terpental kembali. Mendes Grimm berkata di sebelahnya, saya hanya mengambil 6 langkah, dan pada langkah ke-7, saya tidak bisa keluar tidak peduli apa. Bragahan terkuat hanya bisa mencapai tangga ke-7. Mendengar perkenalan Forzao Guires dan Mendes Grimm, Adler Wolf membeku di dalam hatinya. Batasan asal dan aliran ditempatkan di sekitar kuil, dan hanya tangga gerbang yang bisa masuk. Tetapi master terkuat di tempat kejadian hanya bisa mengambil 7 langkah. Ini seharusnya larangan yang diatur oleh ibu, kan? Oh, begitu. Kalau begitu biarkan aku mencobanya. Adler Wolf menjawab dengan seteguk, dan dia siap untuk berjalan ke depan. Mendes Grimm mengangguk, daerah Yunmeng banyak berhubungan dengan keluarga Wolf, mungkin hanya kamu yang bisa masuk sekarang. Namun, bahkan jika kamu tidak bisa memasuki kuil, ketika kamu mendekati monumen batu, kamu akan punya firasat yang bagus. Monumen batu ini sepertinya mengandung sesuatu. Arti sebenarnya dari seni bela diri memiliki manfaat besar untuk meningkatkan batas tubuh manusia. Oke, Adler Wolf tersenyum pada Mendes Grimm, yang adalah seorang dewa perang dan bertanggung jawab atas balai Raja Nagahuaya. Sebelum Mendes Grimm mengusulkan untuk membiarkan Adler Wolf mengambil alih istana Raja Naga, Adler Wolf tidak setuju saat itu. Tapi nanti, setelah memastikan fisik Guru Veina Grimm, Adler Wolf pasti akan menjadi menantu Mendes Grimm. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada istana Raja Naga, Adler Wolf akan bingung. Hubungan antara Mendes Grimm dan Adler Wolf bukanlah hubungan biasa antara senior dan keturunan. Tepat ketika Adler Wolf bergerak, Zanu Limu maju selangkah dan berdiri di depan Adler Wolf. Kakak Wolf, aku akan datang duluan. Limu masih merupakan citra seorang pria yang tidak banyak bicara, tetapi hanya kalimat yang begitu sederhana, banyak informasi yang disampaikan. Apakah prasasti ini menyinggung Adler Wolf? Tidak. Pasti. Oleh karena itu, ide Zanu Limu sangat sederhana, dia melangkah maju dan membantu Adler Wolf menjelajahi jalannya. Sebelum Adler Wolf bisa menjawab, Zanu Limu sudah melangkah maju dan berjalan menuju tablet batu dengan cepat. Energi Yuanwu mengalir, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, 3 langkah pertama. Penampilan Zanu Limu sangat santai. Adler Wolf, Mendes Grimm dan yang lainnya berdiri di belakang. Meskipun mereka dapat dengan jelas merasakan tekanan di depan mereka, kekuatan Zanu Limu jelas lebih tinggi daripada tablet batu. Namun, ketika Zanu Limu mengambil langkah keempat ke atas, semua orang dengan jelas melihat bahwa Zanu Limu tersandung dan hampir jatuh dari tangga. Tekanan mulai berlipat ganda, dan fluktuasi kekuatan Yuanwu bisa dirasakan di udara. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ketika Zanu Limu mencoba mengambil langkah ke-6, kekuatan luar biasa agung menghantam dada Limu, dan itu terbang terbalik. Mata Adler Wolf menyipit, dan dia ingin bergegas keluar untuk menangkap Limu. Namun, sosok Zanu Limu kosong, dan memberi isyarat baik kepada Adler Wolf, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, dan Adler Wolf berhenti. Tapi tepat ketika Adler Wolf hendak mundur, dia tiba-tiba merasakan aura yang akrab ketika dia melewati kerumunan. Nasib serigala, Gerard. Adler Wolf menoleh untuk melihat ke belakang seorang pria di sebelahnya, dan dengan gemetar di hatinya, dia mengulurkan tangannya dan meraih bahu pria yang agak gemuk di sampingnya. Melihat dari belakang, bentuk tubuh pria ini, dan aura Yuanwu yang melintas di sekujur tubuhnya barusan, ini adalah Gerard Lion. Tapi, bukankah seharusnya Gerard Lion pulih dari koma di Kunceng? Bagaimana bisa di sini? Hati Adler Wolf penuh dengan keraguan. Saudaraku, kamu mengenali orang yang salah. Pria itu berbalik menghadap Adler Wolf, wajahnya penuh bingung, dan dia tampak seperti Maitreya, sama sekali tidak konsisten dengan penampilan Gerard Lion.
Apalagi aura familiar yang keluar dari pria itu barusan menghilang seketika. Adler Wolf sedikit bingung, tetapi dia tidak punya pilihan selain meminta maaf. Maaf, saya mengenali orang yang salah. Adler Wolf melepaskan pria itu dan kembali ke Mendes Grimm, Tenesaro dan yang lainnya, tetapi Adler Wolf masih berpikir sepanjang jalan. Baru saja, saya dengan jelas merasakan napas yang akrab itu. Adler Wolf dan Gerard Lyon telah hidup selama bertahun-tahun, dan mereka sangat akrab dengan napas Gerard Lyon, jadi mereka seharusnya tidak merasa salah. Tidak, Anda perlu mengkonfirmasi lagi. Namun, ketika Adler Wolf berbalik dan melihat keluar dari kerumunan lagi. Ada keributan di kerumunan di luar, dan pria gemuk yang berdiri di sana tadi menghilang. Meskipun Adler Wolf bingung, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan berjalan menuju tablet batu. Apa yang tidak diketahui Adler Wolf adalah ketika Adler Wolf sedang berjalan menuju monumen batu, di luar kerumunan, pria yang agak gemuk itu berjongkok dan berdiri dari tanah, menepuk-nepuk jantungnya tanpa sadar dan berkata, "Itu membuatku takut setengah mati, aku hampir mati." Dihancurkan oleh kakak Wolf. Tentu saja Adler Wolf tidak mengakui kesalahannya, ini adalah kakaknya Gerard Lyon. Namun, ketika Gerard Lyon memasuki Yunmeng, dia membuat topeng kulit manusia untuk menyembunyikan napasnya di saat kritis dan menipu Adler Wolf. Dari samping, kenalan lain, Alfredo Santos, mengelak ke sisi Gerard Lyon, dan menghela nafas tak berdaya. "Gerard, jika Anda ingin saya memberitahu Anda bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Adler Wolf, Anda harus mengambil pisau dingin darinya dan bunuh dia dengan satu pisau." Bagus sekali. Pokoknya, apa maksudnya? Dia tidak berencana untuk bergabung dengan kita. Diam, Alfredo, maafkan aku. Jika ada yang berani menyentuh saudaraku, aku, Gerard Lyon, akan menghancurkan seluruh keluarganya bahkan jika dia mati. Adler Wolf adalah saudaraku, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Gerard Lyon memandang Adler Wolf yang sedang berjalan menuju monumen batu tidak jauh. "Pergi?" Tatapan rumit melintas di matanya. "Aku baru saja merasakannya, kunci makam leluhur Wolf. Seharusnya sudah tiba." Di samping Gerard Lyon, kilatan kegembiraan melintas di mata bawahan lainnya. "Gerard Lyon, haruskah kita melakukan sesuatu dan mengambil kuncinya?" Makam leluhur Wolf, ini di dunia seni bela diri, Yuanwu dunia bukanlah rahasia. Persekutuan Yuanwu pernah membuat resolusi bahwa selama siapapun yang memiliki kunci makam leluhur keluarga Wolf dapat membawa 3 orang ke makam leluhur keluarga Wolf. Oleh karena itu, selama kunci diambil dari tangan Adler Wolf, maka pihak Gerard Lyon memiliki kualifikasi untuk memasuki makam leluhur keluarga Wolf. Terkunci. Gerard Lyon menamparkan bagian belakang kepala bawahannya dengan backhand, "Pegang adikmu. Kalian semua mendengarku dengan jelas, tanpa perintahku, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Adler Wolf, bahkan jika ayahku memerintahkan. Jika aku mendapatkan marah, aku bahkan akan memukuli ayahku." Tatapan marah Gerard Lyon, meskipun wajahnya penuh lemak, tetapi ketika dia ganas, dia benar-benar terlihat agak galak. Alfredo Santos berdiri dan menghela nafas. "Gerard, apakah Anda mengatakan bahwa Anda sangat lelah? Jika Anda ingin saya memberitahu Anda bisa bertarung dengan Adler Wolf. Apakah Anda akan melakukannya langsung dengannya, atau dia akan melakukannya denganmu?" Kata-kata Alfredo Santos membuat wajah Gerard Lyon sedikit rumit. "Tidak. Kakak Wolf adalah saudaraku yang paling besi, dan sekarang dia masih membutuhkanku. Adapun pertarungannya, mari kita bicarakan setelah ini." Sebentar, kata-kata itu terhenti. Mata Gerard Lyon menyipit, menatap pintu depan kuil. "Ingat, jika pintu kuil terbuka nanti, kamu bisa melakukannya dengan siapa saja, tapi kamu tidak bisa melakukannya dengan saudaraku Wolf. Siapapun yang berani melakukannya, siapa yang akan aku bunuh?" "Ya, Tuan Muda." Orang-orang di samping Gerard Lyon menjawab tanpa daya. Di depan gerbang kuil, Adler Wolf mengangguk kepada Mendes Grimm, Forzao Guires, dan yang lainnya, dan berjalan cepat ke tangga di depan tablet batu. Perangkat senjata sumber dihidupkan ke yang terkuat, dan sumber energi bela diri yang kuat membanting keras, melangkah maju ambil langkah pertama, mendesis. Di tempat kejadian, ratusan tim dan ratusan orang semua menatap Adler Wolf dengan gugup. Banyak dari orang-orang ini telah tiba di kuil ini selama berhari-hari, dan mereka telah menghabiskan segala macam metode untuk mencoba membuka pintu, tetapi karena balok loh batu, mereka tidak dapat memasuki kuil sama sekali. Orang-orang yang datang kemudian juga mencobanya satu demi satu. Sebagian besar orang yang bisa memasuki area Yunmeng mengetahui identitas Adler Wolf.
Mereka mungkin tahu sesuatu tentang hubungan antara keluarga Wolf dan wilayah Yunmeng. Jadi, Adler Wolf sekarang adalah harapan terakhir mereka. Mereka sekarang berharap Adler Wolf dapat membuka gerbang kuil, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memasuki kuil dan merebut harta karun di dalamnya. Jika tidak, bahkan jika mereka menemukan lokasi kuil, mereka hanya bisa berdiri di luar pintu dan menatap kosong. Menaiki tangga, Adler Wolf merasakan aliran samar origin marsial mengalir di sekelilingnya. Bahkan Adler Wolf tampaknya samar-samar melihat tanda di prasasti batu berkedip. Saat berikutnya, perlawanan kuat yang diharapkan Adler Wolf di dalam hatinya tidak muncul. Bahkan tidak ada sedikit kejutan dari origin martial power. Kemudian langkah kedua, langkah ketiga, Adler Wolf berjalan selangkah demi selangkah. Meskipun origin martial Ki Adler Wolf tidak mereda, Adler Wolf tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak merasakan perlawanan. Setelah berjalan 6 langkah berturut-turut, Adler Wolf tidak berhenti, dan dia merasa sangat santai. Semua orang di bawah tercengang, tahta harimau dan tahta singa sama-sama melangkah maju untuk mengujinya sebelumnya. Mengetahui langkah-langkah di depan tablet batu, pada kenyataannya, setiap langkah, tekanannya meningkat dengan kelipatan geometris untuk membuatnya lebih sederhana. Setiap langkah sesuai dengan tahap pertama Yuanwu, tahap kedua, sampai ke 10 panggung Yuanwu untuk bersaing. Adler Wolf berjalan 6 langkah berturut-turut tanpa jeda, sangat mudah. Gustavo dan Baryon Ishak saling melirik dengan keraguan di mata mereka. Adler Wolf hanya absen untuk waktu yang singkat, apakah dia menjadi begitu kuat? Ini tidak ilmiah. Faktanya, tidak hanya yang berikut, penonton penasaran, dan Adler Wolf sendiri juga penasaran. Bukankah itu berarti bahwa ada dampak yang kuat pada langkah-langkah itu? Kemana perginya kekuatan goncangan itu? Penuh keraguan di hatinya, Adler Wolf mengambil langkah ke-7 lagi. Kekuatan Adler Wolf saat ini hampir tidak dapat mencapai tahap ke-6 Yuanwu, sehingga langkah ke-7, pada kenyataannya, telah melampaui batas yang dapat dibawa oleh tubuh Adler Wolf. Tanda seru, apa yang akan menjadi hasilnya? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Langkah ke-7, inilah hasil terbaik yang diraih oleh semua orang yang hadir. Setelah Bragahan mengambil langkah ke-7, dia bertahan selama 3 detik sebelum dikeluarkan kembali. Semua orang tahu bahwa Bragahan adalah penguasa aliansi gelap, tetapi mereka tidak tahu bahwa Bragahan sebenarnya adalah murid besar Riberio Han, penguasa Adler Wolf. Selain hubungan permusuhan antara Adler Wolf dan Bragahan, ada juga kontes antara saudara. Adler Wolf menarik napas dalam-dalam, Yuanwu Qi berada di puncaknya, dan dia memikirkannya, bahkan jika dia menghadapi kekuatan yang kuat, Adler Wolf harus mengambil langkah ke-7, setidaknya tidak lebih buruk dari Bragahan. Namun, ketika Adler Wolf mengambil langkah ke-7, kekuatan tumbukan yang diharapkan masih belum datang. Mudah, begitu mudah. Adler Wolf yang santai tidak bisa mempercayainya, dan bahkan berbalik dengan mudah pada langkah ke-7, merentangkan tangannya ke arah Mendes Grimm, Forzao Guires dan yang lainnya. Tindakan bersahaja seperti itu membuat semua orang yang hadir merasa sedikit tidak senang. Sialan. Apa yang terjadi? Apakah tablet batu itu rusak? Ya, apakah kekuatan pertahanan dari tablet batu itu tidak efektif? Pasti begitu. Bagaimana mungkin Adler Wolf memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ada keributan di kerumunan di bawah, dari sisi tahta harimau dan tahta singa, serta kerumunan sisi Valter Karo, beberapa master segera bergegas keluar, siap melompat ke arah tangga. Bang bang bang, pembangkit tenaga dari tahap keempat dan kelima dari seni bela diri sumber bergegas ke depan dalam waktu kurang dari 5 langkah, dan seluruh tubuh mereka diledakkan oleh kekuatan kuat yang dilepaskan dari tablet batu, hancur ke tanah, dan jatuh. Itu tidak buruk, itu sangat kuat, mengerikan, sakit sampai mati. Jika saya tidak melihat pemandangan seperti itu dengan mata kepala sendiri, saya akan berpikir bahwa orang-orang ini adalah Tuo, dan mereka bermain buluh ganda dengan Adler Wolf. Berdiri di langkah ke-7, Adler Wolf tersenyum ketika dia melihat orang-orang yang terpental dari belakang, dan dia tiba-tiba memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Karena ada sesuatu yang ditinggalkan oleh ibu di kuil, batasan ini harus ditetapkan. Mungkinkah larangan ini tidak berlaku untuk diri sendiri, tetapi hanya untuk orang luar? Memikirkan hal ini, Adler Wolf melangkah lagi, dan di bawah mata semua orang yang terpana, dia berjalan menuju langkah ke-8, ke-9, dan ke-10. Mudah berjalan 10 langkah dan berjalan ke monumen batu yang didirikan. Melihat tablet batu yang penuh dengan jimat, Adler Wolf merasakan semacam keintiman yang tak dapat dijelaskan. Dalam keadaan seperti itu,
Adler Wolf meletakkan tangannya di tablet batu, berbalik untuk melihat orang-orang di bawah, dan berpura-pura berkata, bukankah itu 10 langkah? Saya tidak berpikir itu masalah besar. Puff. Baryon Ishak berikut, Gustavo, Bragahan dan yang lainnya mendengarkan kata-kata Adler Wolf. Wajah mereka biru dan ungu, dan wajah mereka agak tak tertahankan. Tapi Adler Wolf berjalan 10 langkah dengan mudah. Meskipun mereka ingin mengalahkan Adler Wolf, mereka tidak berani melakukannya dengan mudah. 10 langkah, menurut perbandingan sebelumnya, kekuatan Adler Wolf saat ini seharusnya mencapai tahap ke-10 Yuanwu. Melihat seluruh adegan, tidak ada yang bisa menjadi lawan Adler Wolf. Adler Wolf menemukan Sonya Mirror dan Tenesa Rou di antara kerumunan, dan baru saja akan menyapa mereka, sebuah mutasi tiba-tiba terjadi. Tablet batu yang ditekan Adler Wolf di bawah tangannya tiba-tiba meledak dengan ledakan keras. Meskipun kekuatan ledakan ini tidak terlalu kuat, ledakan tablet batu itu terlalu tiba-tiba, yang mengejutkan Adler Wolf. Semua orang di tempat kejadian bahkan lebih tercengang, menatap Adler Wolf di tangga dengan ekspresi terkejut. Tablet batu itu benar-benar meledak seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Adler Wolf juga melihat monumen batu yang meledak dengan ekspresi bingung. Dia jelas tidak mengaktifkan kekuatan Yuanwu, mengapa monumen batu itu meledak. Di antara puing-puing prasasti, lensa biru seukuran telur tampaknya didorong oleh suatu kekuatan dan terlempar ke telapak tangan Adler Wolf. Adler Wolf secara naluriah meraih lensa biru di tangannya. Sebelum Adler Wolf dapat menyadari apa yang sedang terjadi, lensa biru langsung meleleh ke telapak tangan Adler Wolf seperti air, meninggalkan pola bintang heksagonal biru muda di telapak tangan Adler Wolf. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat bergegas menuju seluruh tubuh di sepanjang garis meridian Adler Wolf, dan kekuatan mengejutkan Adler Wolf hampir jatuh di tempat. Dampak semacam ini sangat ajaib, seperti kekuatan Yuanwu, dan itu seperti kekuatan lain. Tapi dengan kekuatan ini, ada aura aneh jenis lain. Rasanya seperti darah terhubung, dan itu seperti teman lama yang telah lama hilang bersatu kembali. Seluruh tubuh Adler Wolf seperti pegas, sangat nyaman, setiap sel tampaknya sedang direnovasi, setelah pembaptisan jiwa. Adler Wolf masih mengalami perasaan aneh ini, di antara puing-puing, selembar kertas kraft dengan benda seperti kartu memori yang diikat di bagian bawah jatuh dari langit dan jatuh di depan Adler Wolf. Adler Wolf mengerutkan kening dan meraih catatan di tangannya. Ada garis karakter aneh di catatan itu, dan tulisan tangan di atasnya tampak rumit. Tetapi Adler Wolf hanya meliriknya dan mengenali bahwa itu adalah Sandy Wolf. Kata-kata pada catatan itu sangat sederhana, tinggalkan di sini dalam 5 menit, kamu telah mendapatkan harta paling penting di kuil. Keraguan di hatimu akan dijelaskan dalam kartu memori. Sandinya adalah, cintai ibumu. Adler Wolf terkejut dan melirik tanda biru di telapak tangannya, jadi benda yang ditinggalkan ibunya untuknya adalah lensa biru ini. Jelas ada kekuatan yang sangat kuat di lensa, serta aura yang familiar. Apa artinya ini? Bukankah dikatakan bahwa hal-hal di kuil adalah harta karun, lensa seperti itu? Tetapi pada saat ini, Adler Wolf bahkan tidak bisa terlalu memikirkannya. Lagi pula, setelah memasuki area Yunmeng, ada terlalu banyak situasi, dan banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Karena ibu, Miguel Plasi meninggalkan sesuatu untuk dirinya di kuil, dan sekarang ibunya meninggalkan catatan seperti itu untuk dirinya sendiri, maka ibunya tidak mungkin membohongi dirinya. Di bawah istana bawah tanah, begitu banyak makam kuno runtuh satu demi satu. Jika kuil di sini runtuh lagi, maka daerah sekitarnya dikelilingi oleh tebing yang terkubur jauh di dalam tanah. Kali ini, saya tidak akan seberuntung itu. Pikiran Adler Wolf masih terbang di benaknya, dan ratusan master yang menonton di bawah mulai bergerak ketika mereka melihat tablet batu itu meledak. Lempeng batu telah diledakkan, dan kekuatan itu seharusnya menghilang. Semuanya, cepatlah dan coba. Ledakan suara, kerumunan di sekitarnya mendesak termotivasi oleh kekuatan seni bela diri, dia bergegas menuju tangga dengan panik. Ketika gelombang pertama orang menguji bahwa kekuatan pemblokiran tablet batu memang telah menghilang, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Banyak orang bergegas menuju kuil dalam kegilaan yang putus asa. Jika bukan karena kilatan Adler Wolf cukup cepat, mereka akan hampir bergegas ke kuil bersama mereka. Kuil itu terlalu menggoda bagi orang-orang di dunia asal dan seni bela diri. Bahkan Joeler Saha, Sonya Mirror dan yang lainnya di depan kuil sedikit bersemangat untuk bergerak menuju kuil. Lagi pula, ada banyak berita di dunia Yuanwu dan dunia seni bela diri,
yang mengatakan bahwa ada harta yang menghancurkan bumi yang tersembunyi di kuil, dan jika Anda mendapatkan harta di kuil, Anda dapat mendominasi dunia. Adler Wolf buru-buru berkata kepada Sonya Mirror dan yang lainnya di saluran komunikasi keluarga Mirror, semua orang tetap di tempat, bersiaplah untuk segera mundur. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.